Tahun depan anak kamu udah sekolah. Persiapannya apa aja? Pasti calistung. Bener nggak? Soalnya mama-mama zaman sekarang itu beneran takut banget atau kayak momok tersendiri gitu loh sama yang namanya calistung. Mereka tuh pengennya anak sebelum masuk ke SD itu udah pada bisa calistung. Bener nggak? Soalnya denger-denger dari mama-mama yang lain gitu ya, yang udah pengalaman anaknya masukin ke kelas 1 SD, pelajaran kelas 1 SD itu bener-bener wow banget. Bukunya aja udah bacaan semua gitu loh, udah kayak koran. Terus bahasanya juga yang pemahaman-pemahaman yang anak-anak pada nggak ngerti. Ya bener sih, ada ibu-ibu yang nge-review soal anak kelas 1 SD, soal ujiannya. Yang katanya kayak ujian masuk PNS. Tapi itu nggak salah sih, emang sebegitunya. Jadi ya pantes ya kita itu khawatir, kita itu worry sama anak-anak kita pas masuk ke SD, belum bisa baca, belum bisa nulis, terus gimana? Nanti dia ketinggalan dong, iya nggak? Jadi ya nggak apa-apa sih, memang calistung itu menurut aku salah satu hal yang perlu disiapkan juga sebelum anak kita itu masuk SD. Minimal dasarnya lah ya, anak kita udah dipersiapkan untuk bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Soalnya nanti di kelas 1 SD itu memang entah kenapa, aku nggak ngerti gimana, tapi memang pelajarannya itu memang mengharuskan anak-anak itu udah harus bisa membaca, udah harus bisa menulis dengan cepat. Baru kelas 1 SD udah disuruh nulis, baru kelas 1 SD udah harus mengisi soal-soal yang panjang yang butuh pemahaman. Ya, jadi mau gimana? Kita sebagai orang tua kan pengen anak kita itu bisa ngikutin pelajaran dengan baik kan. Jadi ya calistung itu memang salah satu hal yang penting disiapkan sebelum anak kita itu masuk ke SD. Tapi ada hal penting lainnya loh yang perlu dipersiapkan, nggak cuma calistung. Jadi gini, pas kita masukin anak kita ke SD, itu kan kayak kita melepas anak kita ke dunia luar tanpa kita. Memang ada gurunya, kita mempercayakan ke sekolah. Tapi ya kebayang dong perasaan si anak, mereka masuk ke dalam suatu bangunan yang kitanya itu nggak boleh ikutan masuk. Jadi mereka berjalan sendiri. Ngerti kan maksudnya? Jadi kita juga harus ngertiin perasaan anak-anak kita. Gimana mereka berjalan sendiri, ke kelas sendiri, terus dalam rentang waktu yang agak lama ya, dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore, itu mereka tanpa kita. Jadi kita harus benar-benar membekali mereka dengan persiapan-persiapan yang matang dong. Kalau menurutku, menurut pengalaman aku ya, hal pertama yang harus kita persiapkan agar anak kita nanti di SD-nya itu ngerasa nyaman, ngerasa aman, ngerasa tentram, itu adalah kemandirian. Bosen ya ngomongin mandiri. Maksudnya dari mandiri di sini itu bukan berarti udah bisa makan sendiri, udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa ke toilet sendiri. Bukan kayak gitu. Tapi gimana cara anak kita mengurus diri mereka sendiri. Kebayangkan mereka itu sekolah, di sekolah itu udah nggak ada kita. Dimana yang sebelum-sebelumnya itu apa-apa itu masih mah, pah. Nah ini nanti pas udah di sekolah, mereka nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka harus ngurus diri mereka sendiri. Jadi ya mau nggak mau kita itu memang harus udah nyiapin. Kita bantu anak kita untuk bisa mengurus diri mereka itu sendiri. Dalam hal apapun itu. Tapi yang sesuai dengan usianya. Jadi menurut aku, mandiri di sini itu mereka tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, itu mereka paham. Misal, mereka sakit perut, itu mereka tahu ketika mereka sakit perut, oh ini aku harus ke kamar mandi. Atau mereka bisa ngerasain sakit perutnya yang lain, jadi oh ini harus bilang ke bu guru. Atau misalnya mereka butuh sesuatu, misal mereka lupa bawa pensil. Mereka udah harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Nggak cuman diem, nggak cuman nangis, nggak cuman bingung, tapi mereka tahu, oh aku nggak bawa pensil, oke, aku bilang ke bu guru, atau aku pinjem ke temen. Hal-hal sederhana kayak gitu, kalau mereka sudah bisa seperti itu, ya mereka sudah bisa mandiri, mereka sudah bisa mengurus diri mereka itu sendiri. Jadi mulai dari sekarang, sebelum mereka masuk ke SD, ajarkan mereka untuk mengurus diri mereka sendiri. Jangan apa-apa itu kita, apa-apa kita yang ladenin, tapi coba mereka mengurus diri mereka sendiri. Karena apa? Karena di sekolah itu gurunya itu nggak bakalan bisa 24 jam ngawasin anak kita aja.
Ya memang ada guru di sekolah, kita percaya sama gurunya, tapi ya masa iya kita harus minta gurunya untuk ngurusin anak kita aja? Kan nggak mungkin ya. Satu guru itu biasanya pegang 15-20 murid, atau kalau di SD negeri bisa-bisa sampai 40 murid. Kebayang, satu guru pegang 40 murid. Apakah semuanya bisa diturutin kemauannya sama si gurunya ini? Nggak mungkin kan? Jadi ya, menurut aku, anak kita udah harus bisa mandiri, udah harus bisa mengurus keperluannya sendiri, keinginannya sendiri, kebutuhannya sendiri. Minimal itu. Atau yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Jadi anak kita itu harus bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Sering-seringlah ajak ngobrol anaknya sebelum mereka sekolah. Sering-sering tanya apa yang dirasakan sama anak kita. Mereka butuh apa yang mereka rasakan. Karena kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan itu penting banget. Nanti di sekolah ketika mereka kesulitan melakukan sesuatu, mereka bisa mengkomunikasikan hal itu kepada gurunya atau kepada temannya, bisa minta tolong ke temannya. Terus, kemampuan berkomunikasi ini nggak cuma ngomong ya, tapi juga mendengarkan. Karena nanti di SD, anak kita itu udah harus bisa duduk, udah bisa dengerin gurunya ngomong apa, dan itu dalam waktu yang lama, jadi rentang konsentrasinya juga harus lama. Kalau anak-anak udah pinter nih mendengarkan, artinya mereka juga udah bisa memahami instruksi yang diberikan kepada mereka. Nanti di sekolah itu banyak banget peraturan-peraturan baru yang harus dipatuhi sama anak-anak. Dan mematuhi peraturan-peraturan baru itu tuh kayak keluar dari zona nyaman. Jadi mereka nggak akan bisa tiba-tiba langsung patuh, langsung menerima dengan baik. Mereka itu butuh adaptasi. Di sekolah itu banyak banget instruksi, banyak banget peraturan yang harus diikuti, dipatuhi sama anak-anak. Latih anak kita untuk mengikuti instruksi-instruksi sederhana. Kebayang dong kalau misalnya anak kita nggak bisa ngikutin instruksi. Nanti di sekolah mereka semau mereka aja. Mereka mau lari-larian, mereka mau keluar kelas, mereka mau main di lapangan. Padahal udah waktunya jam sekolah. Kalau mereka belum bisa memahami instruksi, belum bisa mendengarkan apa yang diucapkan sama gurunya, ya gimana mereka bisa menerima pelajaran dengan baik dan benar. Jadi ya minimal anak kita itu udah bisa mengikuti instruksi-instruksi sederhana. Jadi kemampuan berkomunikasi itu penting ya. Bagaimana dia bicara dan juga bagaimana dia itu mendengarkan. Selain itu, kita juga harus aware terhadap cara mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Karena nanti di dunia sekolah itu nggak cuma dunia belajar mengajar, nggak cuma belajar menerima ilmu terus pulang, tapi ada yang namanya berinteraksi dengan teman-temannya. Kalau mereka belum bisa berinteraksi, terus gimana? Kan kasihan. Karena berinteraksi dengan teman itu akan menciptakan kenyamanan tersendiri bagi mereka. Kalau mereka mau nyaman di dalam sekolah, mau betah gitu ya di sekolah, ya mereka harus bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi nggak melulu berantem terus sama teman-temannya, atau dia dimusuhin terus sama teman-temannya, atau dia nggak punya teman sama sekali, di mana teman-teman yang lainnya pada main, terus dia dijauhin, dia nggak ditemenin. Itu nantinya bakal mengganggu mental dia, dan bisa-bisa nih anaknya nggak mau sekolah lagi, karena ya bagi mereka itu nggak nyaman kan, nggak enak, nggak seru gitu loh di sekolah. Tapi kalau dia bisa berinteraksi dengan baik bersama teman-temannya di sekolah, berinteraksi dengan guru-gurunya juga baik, itu nanti mereka bisa nyaman di sekolah, juga bisa betah di sekolah. Kemampuan berinteraksi ini tuh kayak dia bisa antri, dia bisa menunggu giliran, kapan waktunya dia berbagi, kapan waktunya dia nggak mau berbagi, kapan waktunya dia pengen sendiri, pengen main sendiri, atau kapan waktunya dia mau main sama teman-temannya. Pokoknya bagaimana cara dia berinteraksi sama teman-temannya yang baik. Jadi ya itu, soalnya pas anak kita udah masuk SD nih ya, udah mulai sekolah, itu artinya kita percaya sama anak kita tanpa kita. Jadi anak kita itu beraktivitas di luaran tanpa kita. Kita nggak bisa memantau mereka terus-terusan. Kan kita di rumah ya, atau di luar sekolah. Jadi ya mau nggak mau, kita harus bisa membuat anak kita itu nyaman, anak itu betah, anak itu membuat zona nyamannya kembali di sekolah selain di rumah. Jadi selain calistung, kita harus bisa menyiapkan anak kita untuk survive, untuk merasa nyaman, merasa aman di dunia barunya tanpa kita.